Hey, minasan, kita lanjutkan part 2 dari cerita Choki. Ayo, kita mulai. Setelah sadar dengan sikapku yang mulai tidak benar, aku akhirnya mulai bermain dengan Choki lagi dan mulai cerewet seperti dulu lagi. Aku telah kembali seperti semula, tapi tidak dengan Choki. Choki tetap tidak mau manja seperti dulu, dan aku menyesalinya. Betapa bodohnya aku, betapa jahatnya aku. Tunggu, pantesan ngeblur dan aku susah baca ya. Aku lupa belum pakai kacamata, aku nggak bisa baca barusan. Ada satu kalimat apa itu? Betapa bodohnya aku. Ya, betapa bodohnya aku, betapa jahatnya aku, hingga Choki tak percaya lagi padaku. Aku rindu kehangatan tubuhnya saat dia berada di atas kakiku. Tapi semua itu tak lagi sama. Tak apa karena semuanya salahku. Aku terlalu egois, dan sekarang Choki mulai bermanja dengan cara yang berbeda. Dia sering membangunkanku saat ayahku menyuruhku untuk membangunkanku di pagi hari, saat libur, ataupun sore hari saat aku masih tidur sejak pulang sekolah. Saat aku menonton film horor atau anime, Choki juga menemaniku. Saat aku belajar di kamar, Choki akan tidur atau duduk di depan pintu sambil mengawasiku agar aku tidak bolak-balik keluar kamar dan tetap fokus belajar. Ya, jadi Choki itu sering banget disuruh untuk membangunkan orang tidur ya. Kayak itu disuruh berisik, pokoknya disuruh mengaung-ngaung kayak gitulah. Pokoknya dia bakal pukulin orang pakai ekornya yang kupat-kapit gitu kan. Terus sambil ngomong gitu. Pokoknya dia bakat banget buat bangunin orang atau jilatin muka biasanya. Kalau orangnya sampai nggak bangun-bangun tuh mukanya bakal dijilat atau rambutnya diacak-acak. Pokoknya bakatlah dia membangunkan orang. Lanjut. Oh ya, terus kalau aku lagi belajar itu dia bakal duduk di depan pintu biasanya. Kayak pokoknya membentengi pintu biar aku tuh fokus nggak keluar masuk kamar, nggak terlalu banyak bergerak, biar aku duduk fokus belajar gitu. Terus biar orang lain tuh nggak masuk ke kamar juga, dia jadi pokoknya menjaga biar di pintu itu tidak ada orang berlalu lalang. Pinter banget. Lanjut. Saat aku di rumah hanya bersama dengan Choki, dia akan tidur di samping tempat tidurku untuk menemaniku dan menjagaku. Waktu itu saat aku sedang sakit dan tubuhku sangat panas, Choki bahkan bersikeras untuk tetap menemaniku di kamar. Dalam kurung, padahal Choki baru bangun dari tidurnya di tengah malam karena ayahku memberiku obat, dan Choki segera mengikuti ayahku dan Choki baru tahu kalau aku sedang sakit. Tapi akhirnya Choki berhasil diusir keluar oleh ayahku agar tidak menggangguku. Saat aku menangis, Choki selalu datang lalu memandangiku cukup lama dan kemudian menjilat air mataku atau menyeka air mataku dengan kepalanya. Ya, jadi Choki itu dulu waktu aku sakit, aku kan sering demam nih. Emang penyakitku yang paling sering kambuh itu demam. Waktu itu demam parah banget. Choki itu nggak tahu kenapa pintu kamarku ditutup terus aku nggak keluar gitu kan. Nah, waktu malam-malam, tengah malam tuh demamku panas banget. Terus papaku kan kayak ngecek gitu kan. Terus aku disuruh minum obat. Nah, di situ tuh Choki kebangun karena bapakku berisik kan. Terus dia langsung kayak nalurinya itu biasanya aku sama naluri anjingku atau kucingku itu kuat. Jadi kalau kucingku hilang itu aku ada naluri sama dia, dan kalau sama Choki itu ketika aku sakit atau aku sedih dia tuh bakal langsung datengin gitu lah. Pokoknya ikatan batinnya itu kuat. Waktu itu Choki bener-bener sampai hampir gigit papahku karena dia nggak mau diusir. Dia maunya tuh nungguin aku. Pokoknya kalau aku sakit, dia tuh bakal langsung agresif banget ke orang-orang. Karena dia tahu aku dalam bahaya. Ya gitu, lanjut. Pernah saat aku sedang menangis di kebun belakang rumahku, Choki menemaniku dan menyeka air mataku dengan kepalanya. Lalu tiba-tiba saja adik sepupuku datang dari dalam rumahku dan mendekatiku sambil bertanya, "Nangis kenapa, Cik?" Aku kemudian menjawab, "Nggak apa-apa." Dia semakin mendekat dan tiba-tiba saja Choki menyerangnya. Adik sepupuku terkejut dan jatuh tepat di hadapanku. Tak sampai di situ Choki kembali menyerangnya dan adik sepupuku pun sesegukan menahan tangis. Aku langsung merangkul Choki agar tidak menyerang adik sepupuku lagi, tapi Choki tetap berusaha untuk menyerangnya. Aku lalu berkata kepada Choki, "Kenapa sih? Aku nangis bukan karena dia, Choki. Aku nangis karena masalah lain dan dia nggak ganggu aku kok. Jadi kamu bisa berhenti nyerang dia kan?" Choki terdiam sejenak seperti sedang berusaha memahami kata-kataku. Kemudian Choki memandangi kedua mataku. Aku lalu menyuruh adik sepupuku untuk kembali ke dalam rumah karena kupikir Choki hanya ingin menenangkanku seorang diri. Maksudnya Choki hanya ingin menenangkanku seorang diri. Dia seperti tak mau ada orang lain yang ikut campur dengan kami. Mungkin dia ingin melindungiku seorang diri saat itu. Ya, jadi
Aku masih inget waktu itu adik sepupuku kan beda 5 tahun sama aku. Waktu itu aku masih SMP, berarti dia masih SD kalau nggak salah ya. Itu masih kecil juga. Beda dengan yang diserang sama Coki ya. Ini kakaknya. Nah, dia itu tiba-tiba diserang sama Coki persis kayak adiknya, ditabrak kayak mau digigit gitu. Dan kalau udah gitu aku nggak bisa menghentikan Coki kecuali aku merangkul atau menahan dia. Pokoknya bakal aku langsung giniin. Pokoknya giniin gitu lah, kayak peluk gitu. Itu kalau nggak digituin Coki itu bakal langsung serang terus. Kalau nggak ditarik lehernya aku biasanya. Itu kalau nggak ditahan dadanya, dipegangin, diginiin dadanya. Pokoknya Coki itu harus ditahan biar dia tuh nggak serang. Aku aja sering banget diserang sama dia. Kalau aku lagi nakal banget, aku suka jahilin dia kan. Dia tuh bisa gigit aku, beneran gigit. Ya masih pakai perasaan sih, maksudnya sakit sampai lecet biasanya, tapi kan nggak sampai patah. Itu tandanya dia marah, bener-bener kayak nggak mau diganggu, nggak suka dipermainkan seperti itu. Cuma ya gitu, dia emang liar. Sama aku aja dia bisa liar, apalagi sama orang asing kan. Apalagi ketika aku yang selalu main sama dia lagi dalam posisi negatif, kayak lagi sedih, lagi dalam bahaya, kok ada orang ikut campur, aduh dia bakal marah banget itu. Ya lanjut. Aku juga pernah mendapat kejadian buruk bersamanya. Waktu itu aku sedang bertugas menjaga toko milik ayahku, dan ada seorang pembeli datang bersama istri dan anaknya yang masih bayi. Aku sering banget disuruh jaga toko kan, waktu kalau papaku lagi pergi, misal dia beli sesuatu, aku jaga toko ya gitu. Nah lanjut ya. Awalnya dia biasa-biasa saja, sampai Coki datang ke toko. Ya, Coki itu kadang suka random, tiba-tiba datang ke toko, ngecek. Apalagi kalau aku lagi nggak di belakang. Biasanya kan, toko itu kan di depan rumahku. Kalau aku lama nggak muncul di belakang, dia bakal ngecek ke depan. Aku lagi ngapain sih, gitu loh. Kalau aku nggak pulang-pulang dari sekolah, dia juga bakal ke depan. Kok aku nggak pulang-pulang, gitu loh. Dia bakal nyari. Ya, serandom itu emang Coki. Lanjut. Pembeli itu melihat Coki, dan kemudian berkata kepadaku, dasar kancane. Ya ASU lah gitu. Kasar banget itu, bahasa Jawa tuh kasar banget. Aku gak akan menyebutkan itu dengan sembarangan. Lanjut, aku langsung diam dan berpikir, ini orang udah aku usahain bicara sesopan mungkin sama dia, dianya malah tahu-tahu ngomong kasar dan cari gara-gara sama aku. Dia cari mati kali ya. Aku tuh emang orangnya emosian banget, dari kecil emosian banget. Dan waktu itu aku lagi dalam masa-masa sangat amat tidak stabil. Pikiranku tuh antara bunuh diri atau membunuh orang. Aku tuh pernah sampai berpikiran untuk memusnahkan manusia. Dan itu pada masa-masa itu, makanya aku bisa nulis sekasar itu, sekeras itu, karena emang pada waktu itu sudut pandangku, pola pikirku seperti itu, bener-bener psikopat kan. Emang terobsesi sama psikopat itu tidak baik sebenarnya ya. Lanjut. Lalu saat pembeli itu membayar dan tidak ada kembaliannya, aku pun berkata dengan sopan, sing pas enten boten nggih, artinya yang uang pas aja ada enggak gitu. Tapi sopan banget, sopan kayak formal banget gitu, halus banget. Terus dia menjawab, orang anak itu artinya enggak ada, tapi ngegas dan kasar banget. Terus intinya gini, aku menggunakan bahasa yang sangat tinggi, bahasa kromo. Itu di bahasa Jawa tuh tinggi, bahasa yang kalau kita ngomong sama orang yang besar, misal seperti sama raja, sama orang tua, sama guru, itu menggunakan bahasa kromo. Nah, dia menggunakan bahasa ke aku itu kayak bahasa sehari-hari, tapi yang sangat amat kasar, kayak bahasa rakyat jelata yang jelata banget gitu loh, kayak gak ada levelnya sama sekali gitu. Kayak dia memandang aku sangat remeh, kayak aku cuma apa sih, kerikil kali ya. Ya lanjut. Lalu berkata agak keras. Jadi setelah dia bilang gak ada dengan sangat kasar, dia berkata lagi dengan nada yang ditinggikan lagi, ho watekan cane ASUK, dasar gini, ho dasar temennya anjing gitu ngomong ke aku gitu. Aku menatapnya tajam, siap membunuhnya, lalu pergi ke belakang untuk mencari dompetku. Itu aku bener-bener, teman-temanku aja bilang kalau aku udah natap tajam itu bener-bener tatapan orang mau membunuh. Nggak paham ya setajam apa, pokoknya pada waktu itu orang-orang sering bilang tatapan mataku tidak wajar. Guru-guruku juga bilang gitu, kayak kamu kenapa sih kok kalau menatap orang seperti itu. Aku nggak ngerti kenapa. Lanjut.
Saat aku berhasil mendapatkan kembaliannya, ayahku sudah pulang dan sedang memberikan kembalian pada pembeli itu seraya berkata, "Ngawur, ada pembeli masa ditinggal?" Aku langsung menjawab, "Aku lagi cari kembalian." Ayahku berkata, "Cari kembaliannya cepet, nggak lelet, kasihan pembelinya." Aku langsung autofokus ke wajah pembeli yang seperti sedang menikmati saat aku sedang dimarahi oleh ayahku. Aku diam menunggunya pergi, dan saat sudah pergi, aku menceritakan hal yang baru saja terjadi pada ayahku dengan mata berkaca-kaca menahan tangis. Ya, aku itu susah banget untuk menahan tangis. Pokoknya aku kalau udah kebawa emosi, mataku ini bakal memperlihatkan emosi, semua emosi yang ada dalam diriku. Lanjut. Lalu ayahku berkata padaku dengan nada enteng, "Emang kenapa kalau kamu dibilang temennya ASU? Kan kamu emang temennya Coki. Masa kamu malu sama teman kamu sendiri? Dan buat orang desa kayak mereka ya wajar lah kalau ngomong kasar kayak gitu." Lalu aku menjawab, "Buat apa setan yang bahkan lebih rendah dari sampah kayak dia masih diberi hidup sampai sekarang? Kenapa nggak mati aja tuh setan?" Ayahku lalu menjawab, "Ya Tuhan utus dia buat mengajar kamu, biar kamu sabar sama orang seperti dia, juga buat menguji kamu sama Coki. Karena bisa aja kamu nggak mau mainan sama Coki lagi gara-gara hal itu. Udahlah, dia kan nggak ngerti tentang anjing seperti kamu. Nanti kalau suatu saat dia dalam masalah terus ditolong sama seekor anjing, kan dia bisa juga sadar saat Tuhan, kan dia bisa juga sadar atau saat Tuhan memang mau membuatnya sadar. Gak perlu ngurusin sesuatu yang gak berguna dalam hidupmu, apalagi yang kamu anggap sampah seperti dia." Aku lalu pergi mencari Coki dan bermain dengannya lagi. Itulah sedikit cerita tentang anjingku, semoga bermanfaat dan menghibur. Ya, papaku itu sangat bijaksana dalam mendidik seorang anak ya. Dan dari situ aku jadi belajar, iya juga sih, kadang manusia jauh lebih nyampah dibandingkan setan, iblis gitu kan. Kadang manusia lebih rendah dibandingkan anjing itu sendiri, atau babi mungkin, atau hewan-hewan lain yang dijadikan sebagai bahan umpatan. Ya memang itulah manusia dan itulah kehidupan. Mau gimana lagi? Jadi semoga cerita ini bermanfaat. Pokoknya berteman sama anjing itu sebenarnya menyenangkan. Cuma manusia aja yang membuatnya menjadi tidak semenyenangkan itu. Semoga dia baik-baik aja. Semoga dia tidak dipermalukan oleh anjing. Aku masih, kalau ingat cerita ini masih agak dendam sih dengan orang-orang sejenis itu ya. Tapi dendam juga buat apa kan? Mereka tidak tahu betapa bergunanya anjing, betapa hebatnya anjing, betapa sangat sangat manusiawinya anjing. Gimana sih? Intinya mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan bersama anjing, terutama bersama Coki. Jadi ya udahlah, biarin, hidup juga hidup mereka kan. Hidup kita nikmati aja, udah enjoy aja. Ya, sekian dulu cerita kali ini. Bye minasan. Sudah tamat tentang Coki. Bye.